Ketemu lagi di hari Jumat. Waktunya semangat. Bulan baru, semangat baru. Pastinya penuh aksi dan bikin kita bebas berekspresi. Yuhu! Selengkapnya di Si Unyil hari ini. Yuk kita kemon. Hari ini Unyil lagi ada di waterpark daerah Karawang nih. So pasti mau yang muda atau orang tua pasti masih senang main air. Untuk weekday harga tiket masuknya Rp70.000. Sedangkan akhir pekan Rp90.000. Kita bisa main wahana sepuasnya. Tapi sebelumnya ganti baju renang dulu dong Besti. Tada! Yuhu! Meluncur! Wahana seluncuran ini cocok buat para pemberani yang suka dengan adrenalin. Naiknya sih mesti effort naik tangga dulu. Soalnya tinggi seluncuran ini capai 16 meter. Setara gedung lantai 6 atau 7 Besti. Kita hanya perlu rebahan rileks di atas ban dan bersiap-siap buat meluncur dengan kecepatan tinggi di seluncuran yang panjangnya 50 meter. Cepat atau lambatnya lagi-lagi tergantung beban kita ya. Semakin berat akan semakin kencang dan cepat. Tapi kalau mau dilambatin juga bisa kok. Om editor, mainkan slow-mo-nya. Wuhu! Kasih teriakan paling kencangnya dong. Ketika menaiki wahana ekstrim, biasanya otomatis kita akan berteriak. Nah, ini it's okay loh Besti. Soalnya teriakan bisa mengurangi rasa takut juga. Tarik napas dan setiap melewati luncuran yang curam dengan kecepatan tinggi, teriak yang kencang aja Besti. Inilah yang membuat otot lebih rileks dan terasa lebih nyaman. Jadi ketakutan lebih berkurang. Seluncuran ini punya 3 gelombang. Tapi bukan 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri ya. Saat melewati gelombang pertama dan kedua, kecepatannya masih aman dan stabil. Tapi begitu melewati gelombang ketiga, kita meluncur lebih cepat. Dan langsung biur ke kolam. Seru deh pokoknya. Sebelum main wahana lain, kita main lari-larian anti mainstream yuk. Ada lari di atas air. Hah? Di atas air? Kok bisa? Tenang. Ini bukan sulap, bukan sihir kok. Tapi lari di air beralaskan matras yang mengapung. Panjangnya sekitar 10 meteran. Buat yang suka tantangan dan rasa penasaran yang tinggi, pasti pada mau coba. Kuncinya hanya perlu fokus dan kecepatan berlari. Pasti bisa berlari sampai ke ujung matras. Terus lompat dan berenang deh. Kalau kita larinya pelan dan ragu-ragu, kita bakal jatuh di tengah-tengah. Karena badan udah gak seimbang. Sekarang kita lanjut lagi main seluncuran. Ini seluncurannya beda bentuk, beda tinggi dan lebih panjang. Jadi tantangannya juga beda. Seluncuran ini berbentuk spiral. Bentuknya menyerupai angka 8, di bagian ujungnya ada mangkuk raksasa. Mau naik seluncuran ini? Yuk, semangat naik tangganya. Kalau seluncuran ini bisa menggunakan ban untuk 2 orang. Awal mula kita masuk ke seluncuran terowongan. Setelah meluncur spiral, kita akan masuk ke dalam mangkuk raksasa. Nah, di sini nih kita akan merasa sensasi berputar-putar di dalam mangkuk dan keluar di kolam arus.
Mau merasakan sensasi berenang di kolam renang, tapi sensasinya kayak di laut? Coba deh masuk ke kolam yang satu ini, namanya kolam ombak. Berenang di sini rasanya kayak dihantam ayunan ombak, Besti. Kanan, kiri, biur. Awalnya ombak dinyalakan pelan. Makin lama kita harus hati-hati karena ombaknya makin kencang. Di sini kita bisa merasakan 7 variasi gelombang. Ada yang datang dari kanan, kiri, dan secara bersamaan. Semakin depan, kolamnya semakin dalam, Besti. Udah beres main wahana berenang dan main air. Selanjutnya kita mau mandi nih. Tapi mandinya pakai busa. Wush, wush, wush. Dengan cepat blower mengeluarkan busa. Banyak banget. Wih, Unyil seneng nih kayak gini. Kalau dilihat-lihat kayak dihujani salju ya. Ini wahana yang bisa dinikmati segala usia. Mau yang tua, yang muda, pada have fun deh kalau mandi busa kayak gini. Tenang, busa ini berasal dari sabun yang aman untuk kulit dan gak pedih di mata. Jadi jangan takut kalau anak-anak mau ikutan juga. Ayo, dibeli. Gelato Pak Enyeng. Pak Enyeng, sekarang jualan gelato ya Pak? Iya dan Unyil, mau coba nggak? Rasanya unik-unik loh. Ada 1000 rasa. Kalau nggak percaya, cobain hitung sendiri. Pokoknya di toko sebelah nggak ada, Den. Udah, cobain dulu aja. Wah, iya ya. Ya udah deh, kalau gitu Unyil cobain semuanya aja deh Pak. Wah, ternyata enak Penyeng. Ya udah ya, Unyil pergi dulu. Loh, terus dan Unyil nggak beli? Loh, tadi kan Penyeng nyuruh Unyil coba doang. Terima kasih ya Penyeng. Dadah. Aduh, rugi lagi Enyeng. Dah lah, pensiun jadi tukang gelato. Wah. Kakak-kakak cantik ini kelihatannya pada mau balapan nih. Yang jelas bukan balap karung ya. Tapi balap go-kart. Cuma seru-seruan aja kok. Kita bisa main balap-balapan melaju dengan kencang bareng teman. Layaknya pembalap di sirkuit nih Besti. Punya cita-cita jadi pembalap? Ya di tempat main go-kart ini nih bisa jadi awal mula sebelum diseriusin ke sirkuit sungguhan. Lokasinya ada di salah satu mall Jakarta Utara. Wah, main di sini lebih adem. Biarpun treknya berskala kecil, gak seluas sirkuit pada umumnya. Tapi lumayan buat latihan bagi para pemula. Bukan cuma orang dewasa aja yang bisa main. Tapi mulai dari usia 7 sampai 55 tahun bisa unjuk bakat balapannya di sini. Kecepatan bermain indoor dan outdoor tentu saja beda ya Besti. Di indoor ini kecepatan go-kartnya hanya 20 sampai 30 km. Go-kart yang menggunakan bahan bakar lebih cepat lagi. Meskipun main di indoor kecepatannya lebih rendah dari sirkuit outdoor. Tapi tetap aja satu lap ini dibatasi dengan ban-ban supaya lebih aman terkendali. Kalau menabrak ban pun benturannya nggak begitu keras kok. Terus ada petugas yang siap siaga membantu kalau kita ngestak. Saat main kita juga harus jaga emosi. Apalagi ada pengemudi yang lambat. Jadi menghalangi jalan kita. Nah kita harus punya skill menyalip nih Besti. Satu hal yang paling penting, aturan bermain go-kart di indoor ini gak boleh sengaja menabrak pengemudi di depannya ya. Better perhatiin kekuatan dan kelemahan lawan selama putaran awal. Lagi pula banyak yang beranggapan kalau go-kart ini adalah olahraga mahal. Tapi kenyataannya kita bisa latihan di sirkuit berskala kecil kayak gini kok. Cukup mengeluarkan Rp50.000 untuk sekali main.
Walaupun kelihatannya cuma have fun aja main go-kart di sini, tapi kalau dirutinin dan diseriusin bisa ikut kejuaraan. Kayak ajang balap go-kart satu ini nih. Welcome to ajang balap go-kart Kejurnas Isya Pro Cup Indonesia 2022. Acara ini berlangsung di 60 negara dan Italia sebagai pusatnya. Kejuaraan go-kart bergengsi kelas dunia ini dilaksanakan di 5 benua: Asia, Afrika, Eropa, Oseania, dan Amerika. Di Indonesia sendiri, balapan ini diadakan di Sentul International Karting Circuit. Bukan sekedar balap-balapan adu kecepatan, tapi sekaligus menerbitkan bibit unggul pembalap muda berbakat asal Indonesia. Ajang balap ini terdiri dari 6 putaran untuk memperebutkan juara 1 Kejurnas go-kart. Nantinya, sang juara akan berlaga di kejuaraan Italia. Balap go-kart ini melibatkan anak-anak dan dewasa yang terbagi menjadi 6 kelas, yaitu junior, mini, expert, shifter, senior, dan entry level. Tahun ini ada sekitar 12 tim yang berlaga di ajang balap go-kart ini. Ya, total ada sekitar 60 pembalap. Usia mudanya terdiri dari 6 tahun sampai 17 tahun. Semua pembalap harus mengikuti aturan yang ada, termasuk penggunaan mesin. Regulasi baru, selain boleh menyewa, sekarang pembalap boleh membeli mesin. Aturannya tidak boleh sembarang mengubah-ubah mesin, kecuali bagian tertentu seperti bagian piston. Tapi tetap saja yang mengganti mesinnya harus dari mekanik pihak penyelenggara acara. Nah, peserta yang mengubah mesin wajib mengikuti latihan resmi seminggu sebelum balapan. Selain kopi yang sedang naik daun, ternyata teh juga gak kalah bersaing loh. Buat para pecinta teh, wajib cobain racikan teh kaya rasa yang berbahan dasar green tea dan black tea yang bercampur berbagai macam bunga-bungaan dan aneka rempah. Teh artisan adalah pengembangan dari teh asal Cina yang digunakan sebagai pengobatan. Kebetulan, Unyil lagi ada di kafe yang menyajikan berbagai minuman artisan tea. Begitu masuk ke dalam, kita bisa memilih dan merasakan aroma teh lebih dari 30 pilihan loh. Hampir semuanya asli dari Indonesia, walaupun ada beberapa bunga yang impor. Ada teh yang hanya cocok disajikan satu jenis. Ada juga yang diracik dengan beberapa campuran teh, bunga, dan rempah-rempah yang sudah dikeringkan. Setiap varian punya fungsi yang berbeda-beda untuk tubuh. Ada yang berfungsi sebagai penambah semangat, bahagia, dan bikin tubuh jadi lebih fit. Ada yang bikin tenang dan rileks, bahkan fungsinya bisa bikin deep sleep. Kita bisa pilih sendiri tergantung racikan apa yang kita butuhkan untuk tubuh. Kata siapa teh cuma bisa nikmat disajikan hangat? Kata siapa juga cuma teh manis yang nikmat? Di kafe ini kita bisa merasakan sajian teh unik dan kekinian. Tuh lihat aksi baristi yang sedang membuat mocktail, campuran biang teh dan tambahan sirup beraneka rasa. Mocktail yang dibuat ini berasal dari varian Le Fari Black atau Pleasant Creamy Cinnamon. Uniknya lagi nih, warna yang dihasilkan setiap varian teh berbeda-beda, tergantung racikannya. Ada yang kuning, coklat, merah, dan biru. Biasanya yang biru kayak gini, ada campuran bunga telangnya. Bunga telang bukan cuma bentuk yang cantik dan menghasilkan warna yang cantik, tapi kandungan antioksidannya dapat menjaga fungsi dan kesehatan otak, meringankan peradangan, menurunkan gula darah. Bahkan di India, bunga telang digunakan untuk mengatasi batuk, alergi, dan asma. Wih, keren banget mocktailnya dibuat berlapis-lapis. Bikin kayak gini memang butuh teknik khusus dan cukup sulit pasti. Unyil bisa sejago kakak baristi ini nggak ya?
Nah, ini nih yang bikin Unyil terpesona sama kafe ini. Pengunjung gak cuma bisa menikmati sajian tehnya saja, tapi bisa ikut pelatihan membuat artisan tea. Selain jadi penikmat teh, kita juga perlu tambah ilmu kan? Masing-masing diberikan alat dan bahan untuk membuat artisan tea. Mau sajian panas atau dingin, bisa banget Besti. Wah, ternyata cara menuang air panas ke teh pun harus pakai trik khusus, bukan cuma tuang satu arah saja. Tapi menuangkannya dengan cara diputar supaya teh bisa larut secara merata. Ikut kelas membuat artisan tea juga bisa bikin kita tahu lebih banyak mengenai teh artisan Indonesia loh. Wah, semakin happy kalau berhasil membuat minuman artisan tea. Dan semakin nikmat juga minum hasil karya sendiri. Yippee! Selain kue kapit, ada kue yang menarik mata Unyil lagi nih. Kalau kue yang satu ini namanya butter cookie alias kue mentega. Tampilannya lebih kekinian, kayak kue-kue zaman now gitu. Soalnya warna-warni, varian rasa kekinian, dan bentuknya mini. Seukuran cookie one bite gitu deh. Bahan pembuatan utamanya pasti butter. Terus tambahkan tepung gula. Mixing sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan putih telur sedikit demi sedikit. Rasa paling umum dari butter cookie adalah vanila dan coklat. Tapi cookie butter buatan pabrik ini ada banyak pilihan rasa. Seperti mangga, vanila, stroberi, susu, coklat, keju, dan blueberry. Nah, rasa yang mau dibuat sekarang adalah rasa blueberry. Tuangkan perisanya sedikit demi sedikit ya. Setelah warna tercampur merata, baru deh kasih tepung terigu. Asik, adonannya sudah jadi nih. Adonan yang sudah dingin langsung dituangkan pada cetakan silikon. Satu cetakan ini ada 40 bulatan berdiameter 3 cm. Oke deh, ratakan adonannya kakak-kakak. Sampai terisi penuh, jangan ada rongga. Butter cookie yang paling sering kita temukan bentuknya bulat. Tapi sebetulnya ada berbagai bentuk lain, seperti persegi dan oval. Setelah cetakan terisi, simpan di loyang. Lalu panggang deh. Wih, aromanya udah mateng nih kuenya. Tuh kan bener, udah renyah nih teksturnya. Belum selesai ya Besti. Soalnya masih harus ditambahin krim blueberry di bagian tengahnya. Kalau suka kue yang rasanya ada asam-asamnya, butter cookie rasa blueberry ini cocok dinikmati sambil bersantai sore hari. Meskipun ngeteh terkesan so old, tapi kalau ditemenin cemilan kekinian kayak gini, rasanya tea time-nya berasa zaman now banget Besti.